お疲れさん。彼女の前ではスルンとかペタンとかストーン。俺はレイジ。最後は私ですね。風峰と言います。アローツイスター。妖精たらし。たらしね。ああ、トロシだ。Cerita dimulai dari beberapa hari berlalu sejak kejadian kekurangan ramuan, di mana dunia dalam game ini mulai sedikit berubah. Pengobatan tidak lagi masuk dalam kategori skill yang ampas. Pada saat ia login, dirinya langsung bertemu dengan Zui. Ternyata Zui ini merupakan seorang guildmaster. Art senang saat Zui mengajaknya buat join partinya. Zui pun menjelaskan bahwa mereka semua yang ada di sini adalah anggota dari Blue Color. Ada Millie yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu ada Nora yang merupakan ahli pertarungan jarak pendek, pengguna pisau. Lalu ada Rage, yaitu pengguna kapak satu tangan dan tameng, di mana bagiannya adalah sebagai tanker, yang berguna untuk mengalihkan perhatian musuh. Yang terakhir ada Kazamine, seorang pendekar pedang pengguna Bastard Sword. Saat Earth ingin memperkenalkan dirinya kepada mereka, ternyata mereka semua sudah mengetahui identitasnya karena Earth saat ini sudah jadi sangat terkenal, apalagi dengan kemenangannya di PvP kemarin. Karena itu, jadinya Earth tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Tapi ternyata ia merasa dengan 4 orang di bagian depan, satu pengguna sihir dan pengguna panah, membuat keseimbangan dalam tim malah jadi buruk. Nora berkata bahwa Millie adalah pengguna sihir berbagai elemen, bahkan dirinya juga bisa memakai sihir penyembuh, di mana artinya dia sembari bertarung jarak jauh, Nora juga bisa memberi dukungan. Lalu Art bertanya tentang apa yang mau mereka buru hari ini. Mereka berencana bertarung melawan Wildbear. Bagi Art, Wildbear merupakan musuh yang tangguh, tapi mereka semua yakin karena di partinya sudah ada Art. Art menjelaskan bahwa ia sendiri baru pertama kali melawan Wildbear, apalagi itu merupakan monster yang sulit untuk dikalahkan. Tapi Zui mengacuhkannya, dan malah berkata bahwa setelah perburuan selesai, mereka juga bisa merasakan makanan Earth yang sangat nikmat. Zui pun tetap memutuskan buat melakukan perburuan Wildbear. Pertama-tama, Art menggunakan skill penglihatan jarak jauhnya untuk melihat lokasi keberadaan Wildbear. Setelah dilihat, ternyata kebanyakan Wildbear pada ngumpul jadi satu kelompok. Tapi ternyata ada Wildbear yang lagi sendirian di depan mereka, dan itulah yang akan mereka buru. Mereka berencana untuk pancing dan melawannya di tempat yang menguntungkan bagi mereka. Art menyuruh mereka menjauh darinya karena ia akan memakai skill menyembunyikan diri. Setelah itu, ia pun langsung menyerang menggunakan panahnya yang mengenai leher Wildbear itu. Ternyata itu tidak mempan, dan malahan ia berbalik mengejar Art. Rage pun langsung maju dan mengalihkannya dengan mengaktifkan skill Taunt. Selama bertarung, terdapat parameter tersembunyi yang disebut Head yang menunjukkan pada siapa monster merasa marah. Sebagai tanker dengan pertahanan tinggi, si Rage ini mengalihkan amarah monster itu padanya untuk melindungi pemain lainnya. Di saat Rage melakukannya, Art akan membidik dari tempat yang sangat aman. Saat Rage diserang terus-menerus, Millie menggunakan sihir penyembuhnya sehingga HP-nya menjadi penuh lagi. Nora pun langsung menusuk Wildbear itu, tapi pisaunya tidak bisa menembus kulitnya. Bahkan pedang Zui dan Kazamine juga tidak bisa menembusnya. Millie pun ikut melawannya dengan mengeluarkan elemen api, tapi lagi-lagi masih tidak mempan. Mereka semua baru menyadari bahwa Wildbear ini sangatlah sulit buat dikalahkan. Art pun akan mencoba bertaruh dengan penuh resiko. Ia berpikir bahwa titik lemahnya pasti di antara kedua mata Wildbear. Akhirnya, ia pun mencoba memanah Wildbear itu tepat di antara kedua matanya. Lagi dan lagi, serangan itu tidak terlalu berdampak. Dan kalau begini terus, maka mereka bisa kalah telak. Art pun berpikir bahwa tidak ada pilihan lain selain memakai jurus pamungkasnya bernama Wind Booster. Mantra yang ia pelajari dari sihir angin level 15, di mana dalam 10 detik akan membuat kecepatannya menjadi bertambah. Art pun langsung menekan panah yang sudah tertancap di antara kedua matanya tadi. Lalu Millie memakai serangan elemen apinya kembali, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Wildbear itu. Zui pun akhirnya meminta maaf kepada mereka semua karena dirinya tidak menyangka bakal sesusah ini. Art pun menghiburnya dan berkata bahwa yang terpenting sekarang, mereka akan makan terlebih dahulu karena ia sudah membawa hidangan yang baru. Art pun memasak daging sate wolf untuk mereka semua yang membuat kondisinya menjadi senang kembali. Nora pun bertanya apakah resep masakan itu harganya mahal.
Art menjawab bahwa bukannya mahal, tapi malahan gak ada yang minat. Di antara para produsen ada aturan tidak tertulis yang melarang penukaran resep. Alasan pertama, karena membuat resep itu butuh uang yang banyak dan waktu yang lama. Yang kedua, meski resepnya sama, kalau dibuat oleh orang yang berbeda, maka kualitasnya juga akan berbeda. Karena resep itu bagian dari kerja keras dan kreativitas seseorang. Meski mencoba untuk menirunya, tapi tak akan bisa meniru kualitasnya. Zoe pun memutuskan buat urusan masak, biar Art saja yang membuatnya dengan harga murah. Mereka pun sangat bersyukur dengan kehadiran Art di party mereka, dan akhirnya memutuskan buat kembali terlebih dahulu. Art pun terlihat senang karena bermain bersama party pertamanya di dunia ini berakhir dengan keberhasilan. Tiba-tiba terlihat Art yang mati, dan diperlihatkan flashback kejadian 1 menit sebelum itu semua terjadi. Saat itu Art sedang berburu para monster, dan ia pun mencoba menuju ke hutan area kelima. Ketika sedang berjalan, ia melihat ada seekor lebah. Art pun langsung melayangkan panahnya, tetapi ternyata panah itu tidak kena dan malah mengenai monster semut. Ternyata itu adalah Rock End yang punya kemampuan link dan dia pasti akan memanggil kawanannya. Mau tidak mau ia harus mencoba bertarung di tempat itu. Art pun langsung mencoba menendangnya, tapi ternyata Rock End mampu memantulkan kerusakan dan malahan ia disetrum sehingga tubuhnya menjadi mati rasa. Setelah itu ia pun terkena penalti kematian dan dikembalikan ke kota. Meski ia dikalahkan dengan babak belur, tapi itu semua adalah kesalahan atas keegoisannya. Tiba-tiba ia mendapatkan pengumuman pembaruan pertama, di mana kepada semua pemain yang sedang menikmati One More Free Life Online, hari ini terdapat pengumuman penting. Pengumuman itu mengenai pembaruan besar-besaran, mengenai dansa bersama para peri, penambahan skill dan art baru, serta kemungkinan untuk memproduksi barang baru. Ditambah akan ada para peri yang akan memberi bantuan saat bermain. Ia tiba-tiba mendengar percakapan orang bahwa sepertinya dansa dimaksud adalah pertarungan. Ia pun menganggap bahwa bukan waktunya menerima penalti kematian seperti ini, di saat pemain lain terus bertambah levelnya. Akhirnya, setelah penalti kematian yang panjang, dirinya pun bangkit dengan skill yang baru. Ia memutuskan buat membuat mata panah yang bisa melawan Rock End. Setelah itu, ia akhirnya berhasil membuat mata panah penusuk dengan daya serang 7. Lalu ia juga membuat mata panah daya pukul dengan daya serang 8. Ia berpikir buat membuat item yang bisa menaikkan skill menendangnya, karena tendangan itu dilakukan tanpa senjata, membuat daya serangnya menjadi lemah. Untuk mengatasinya, ia harus memasangkan 7 duri tebal di bagian bawah sepatunya, serta menambahkan bila di bagian pinggirnya. Lalu muncul perajin bernama Black dan bertanya tentang apa yang dibuat Earth. Ia menyuruh Black buat lihat dan menunggu saja. Akhirnya jadi juga perwarupa bila kaki. Black sendiri baru pertama kali melihat item seperti itu. Lalu Art pun membeli tali busur di toko perlengkapan. Selanjutnya, ia ingin membuat busur karena level skill memanahnya sudah mencapai level 30. Maka sudah saatnya ia melakukan evolusi. Terdapat 3 pilihan yaitu busur pendek, busur panjang, dan busur berburu. Busur pendek mudah digunakan, tapi jangkauannya terbatas dan tidak cocok buat dirinya yang bukan petarung jarak dekat. Busur panjang punya serangan dan jarak lebih, tapi butuh waktu lebih lama buat membidiknya dan tidak cocok untuk pemain solo. Meski pilihan terbaik adalah pemakai busur berburu, tapi tidak ada perbedaan kekuatan ataupun jangkauan dari sebelumnya. Akhirnya ia memakai 30 XP skill panah level 30 menjadi panah berburu level 1. Karena itu skill tingkat lanjut, bonus dari daya serang pun pasti akan meningkat. Sekarang waktunya masuk ke tahap pembuatan busur. Akhirnya ia berhasil membuat busur ganda berburu tipe X dengan daya serang sebesar 32. Meski membutuhkan daya tarik yang lebih kuat dari busur sebelumnya, tapi daya serangnya pun meningkat lebih tajam. Ia pun berterima kasih atas kerja keras panah sebelumnya, dan besok ia akan coba langsung kekuatannya. Art pun kembali berburu di hutan kelima. Ia melihat seekor Rock End yang dia anggap pasti tidak memiliki link. Ia lantas menembaknya dengan panah dan busur barunya. Ternyata, serangannya mampu membunuh Rock End dengan lebih mudah. Balas dendamnya pun berhasil, karena bagian kulit luar semut itu bisa dijadikan bahan membuat jira ringan. Maka ia akan menjualnya kepada Myun yang memang perajin jira. Muncul pengumuman lagi kepada semua pemain, di mana sebentar lagi menari bersama para peri akan dimulai. Paruh awalnya adalah melakukan kontrak dengan peri. Setiap pemain mendapatkan kristal kontrak. Art pun berharap bisa melakukan kontrak dengan peri angin. Ia penasaran peri seperti apa yang bakalan keluar.
Dia pun harus mencobanya karena sekitarnya tidak akan ada monster lagi. Earth langsung melakukan ritual kontrak dengan peri. Ternyata kristalnya pecah dan tidak mengeluarkan peri apapun. Tentu saja, hal itu membuat Earth menjadi sangat lesu. Earth pun dihubungi Zui dan bertanya apakah ia lagi senggang sekarang. Lalu mereka semua bertemu dan Earth memberitahu bahwa dirinya gagal melakukan kontrak dengan peri. Zui dan lainnya pun berhasil kontrak. Mereka tidak menyangka malah orang yang ia kenal yang gagal melakukan kontrak adalah Earth. Millie pun menyuruh Earth buat tidak menyerah karena di pengumuman tertulis kalau misi ini masih di paruh awal. Dengan kata lain, masih ada paruh kedua. Selain itu satu hal lagi, meski itemnya gagal tapi tidak menghilang, mungkin masih ada kesempatan sekali lagi. Di paruh kedua, Millie yakin masih ada kemungkinan besar yang menanti Earth. Earth pun menjadi bersemangat lagi. Tapi misteri baru muncul kembali, di mana semua peri mereka menempel pada Earth. Mereka pun mengatai Earth sebagai pelakor peri. Ia pun menganggap para peri itu ternyata imut, dan semoga ada kesempatan lainnya untuk dirinya mendapatkan peri juga.